Jangan lupa subscribe dan lonceng harus diklik supaya saya lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, ketemu lagi dengan saya Faturhan Channel. Kali ini saya akan membawakan berupa terjemah kitab Nasha'ihul Ibad, yaitu berisi tentang nasihat-nasihat berharga seindah mutiara. Diadopsi dari terjemah kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Nawawi ya, yaitu bab 1 bagian pertama oleh saya Faturhan. Baik, nasihat-nasihat untuk para hamba. Nasha'ihul Ibad bab 1 bagian 1 berisi 30 nasihat berharga dari hadis Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang tidak dapat diungguli keutamaannya, yaitu beriman kepada Allah dan memberi manfaat bagi sesama muslim. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Nah, memberi manfaat bagi sesama muslim itu ada beberapa, di antaranya ada 4 ya. Dengan bil badan, dengan badan tenaganya, bil mal dengan hartanya, bil maqol dengan ucapannya berupa ucapan-ucapan yang baik berupa nasihat bisa, dan bil jahi dengan pangkat kedudukannya. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang bangun pagi dan tidak berniat mendolimi orang, maka dosanya akan mendapat ampunan. Siapa yang bangun pagi lalu niat menolong orang yang didolimi, atau ia niat untuk membantu hajat kebutuhan sesama muslim, maka ia memperoleh pahala seperti pahala haji mabrur. Qala Rasulullah SAW, man asbaha la yanwiyadulma ala ahadin ghufira lahu khata' wa man asbaha yanwiyadus suratul matlum wa qada hajatul muslim kanat lahu ka'ajrin hajatin mabrurah. Jadi itu bunyi hadisnya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, hamba yang sangat dicintai oleh Allah adalah hamba yang bermanfaat bagi sesama manusia, dan amal yang paling utama adalah menanamkan rasa iba di hati orang mukmin yang dapat menghilangkan rasa laparnya bagi seseorang atau meringankan beban derita seseorang, atau dengan membayarkan hutang seseorang. Oke, karena ini bunyi hadisnya panjang, jadi nggak usah saya bacakan kalimat hadis. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian duduk dengan ulama dan mendengarkan pembicaraan mereka yang bermutu, bijaksana, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati atau keras dengan cahaya nikmat, dengan cahaya hikmah, sebagaimana menghidupkan tanah yang gersang atau mati dengan air hujan. Yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, dekatilah orang-orang besar dan bertanyalah kepada orang-orang pandai, serta bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana, yaitu para hukama, para ahli hukum yang mengerti hukum, para ahli fikih yang mengerti fikih. Sabda, akan datang suatu masa, akan terjadi pada umatku, semua melarikan diri dari ulama dan ahli fikih. Kemudian Allah SWT akan menimpakan 3 bencana pada mereka, yaitu 1. Hilangnya keberkahan hasil usaha atau mata pencaharian. Yang kedua, dipimpin oleh pemimpin dolim. Yang ketiga, keluar dari dunia mati tanpa membawa iman. Itulah kalau kita
lari daripada ulama ya. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasi baliyatin awaluha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Jadi pertama Allah akan menghilangkan keberkahan usahanya, wasaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dolima, Allah akan memberikan pemimpin yang zalim, dan wasalisah yakhrujuna minat dunya biwadi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an, beliau bersabda, beliau Rasulullah maksudnya, barang siapa masuk kubur meninggal dunia tidak membawa bekal, maka ia bagaikan berlayar tanpa perahu. Orang mati di dalam kubur tak ubahnya seperti orang yang tenggelam, yang selalu mengharapkan pertolongan. Ya, jadi barang siapa masuk kubur, man dakhalal qabra bila zadin, tanpa membawa bekal, faka'annama rakibal bahr, ya, sebagaimana orang yang berlayar di lautan, itu maksudnya bila safinati, dengan tanpa perahu ya. Jadi itu susah kan berlayar di lautan tanpa perahu, kita kan tenggelam gitu. Terus seorang mati di dalam kubur tak ubahnya seperti orang yang tenggelam, yang selalu mengharapkan pertolongan itu ya. Jadi itulah betapa kalau kita tidak punya bekal ya untuk kematian, di kuburnya kita. Selanjutnya nomor 8, Rasulullah SAW bersabda dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, ceritakan kepadaku tentang kebajikan Umar. Malaikat Jibril berkata, seandainya air laut dijadikan sebagai tinta dan pepohonan sebagai pena, niscaya aku tidak dapat menghitungnya. Nabi berkata lagi, ceritakan kepadaku kebajikan Abu Bakar radhiyallahu an. Malaikat Jibril menjawab, Umar adalah salah satu kebajikan dari kebajikan Abu Bakar. 11 ini nasihat yang berharga di bagian bab pertama, di bagian pertama. Selanjutnya akan kita sampaikan di bab keduanya, yaitu tentang nasihat-nasihat yang bermanfaat. Semoga bermanfaat. Amin. Salam Faturkhan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.